Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoli Prananda ingin membahas tentang beton pracetak. Beton pracetak adalah produk konstruksi yang dibuat dengan cara mencetak beton dalam sebuah cetakan yang dapat digunakan kembali. Beton tersebut kemudian menjalani perawatan di lingkungan terkontrol dan dikirimkan menuju after konstruksi. Struktur komponen beton pracetak harus direncanakan memenuhi ketentuan kekuatan, kelenturan, dan kemudahan dalam proses fabrikasi dan penyambungan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan bangunan struktur beton harus mempertimbangkan semua kondisi perbebanan dan kendala mulai dari saat fabrikasi awal hingga selesainya pelaksanaan struktur, termasuk pelepasan cetakan, penyimpanan, pengangkutan, dan ereksi. 2. Dalam kondisi beton pracetak yang tidak berperilaku secara monolit, pengaruh pada semua detail sambungan dan pertemuan harus dipertimbangkan untuk menjamin tercapainya penampilan yang baik dari sistem struktur. 3. Pengaruh dari lanjutan awal dan lanjutan jangka panjang harus dipertimbangkan, termasuk pengaruh pada komponen struktur lain yang saling bersambungan. 4. Perancangan dari join dan tumpuan harus mencakup pengaruh dari semua gaya yang akan disalurkan, termasuk suhu, deformasi, elastis, angin, dan gempa. 5. Semua detail harus dirancang agar mempunyai toleransi yang cukup terhadap proses fabrikasi dan ereksi terhadap tegangan sementara yang terjadi pada saat ereksi. Kemudian keuntungan beton precast. 1. Pengendalian mutu produk komponen terkendali. 2. Dapat diproduksi secara massal di kontainer atau pabrik. 3. Menggunakan beton bermutu tinggi. 4. Waktu pengerasan beton dapat dipercepat. 5. Dicairkan dapat direduksi jika komponen tipikal dalam jumlah banyak. Kemudian kerugian beton pracetak. 1. Tidak ekonomis bagi produksi tipe elemen yang jumlahnya sedikit. 2. Perlu ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi deviasi yang besar antara elemen yang satu dengan elemen lainnya sehingga tidak menyulitkan dalam pemasangan di lapangan. 3. Panjang dan bentuk elemen pracetak terbatas sesuai dengan kapasitas alat angkat dan arusnya. Kemudian 4. Apabila ukuran berbeda memerlukan deskripsi lagi sehingga agak ribet. Kemudian apa saja sifat utama beton ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja sifat utama yang ada di beton. Oke, yang dimaksud dengan beton. Beton adalah campuran antara semen, air, admixtur, udara, dan agregat yang bersifat plastik untuk sementara dan kemudian berubah menjadi semakin padat sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan konstruksi sehingga bisa dipakai dan dibawa. Untuk kekuatannya, beton ini sangat terjamin kuat sehingga bisa digunakan untuk dalam jangka panjang jika perawatannya juga maksimal. Kemudian sifat utama beton. Sifat utama beton itu ada 4. Yang pertama itu kelecakan. Kelecakan adalah kemudahan beton untuk dapat dikerjakan. Kemudian sifat yang kedua kohesif. Kohesif adalah seberapa baik campuran beton tersebut menyatu dalam keadaan plastis. Yang ketiga keawetan. Keawetan adalah ketahanan beton terhadap serangan bahan yang agresif selama masa penggunaannya, seperti di laut untuk di pelabuhan itu kan air asin sehingga banyak yang keropos betonnya. Kemudian untuk kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan beton untuk menahan tekanan, menerima gaya tarik dan kombinasi. Kemudian masuk ke dalam jenis beton. Beton terbagi menjadi dua, itu beton precast putar. Beton precast putar ini diproduksi dengan menggunakan metode putar. Dalam metode putar, dalam proses pemadatan beton, proses produksi dilakukan dengan menggunakan prinsip sentrifugal, di mana beton akan menyebar dan terbentuk secara cetakannya. Contoh produk precast putar ini bisa kita jumpai pada tiang PLN yang beton, bukan yang besi. Kemudian pada spoon pile yang atau tiang panjang biasanya digunakan pada pembangunan jalan tol gedung tinggi. Kemudian RCC. Kemudian yang kedua adalah beton precast non putar
adalah proses produksi dilakukan dengan memanfaatkan gravitasi dan bantuan vibrasi untuk peralatan beton baik secara internal maupun eksternal. Contoh dalam beton precast non-total ini adalah box girder. Box girder biasanya untuk sering saya jumpai pada pembangunan LRT atau jalan layang sering. Kemudian dan slab beton atau PCI girder. Oke, kita akan melihat video proses pencetakan beton precast atau beton pracetak. Ini adalah saat pengecoran yang dilakukan di pabrikasi khusus pembuatan beton precast. Terlihat ada 4 tukang yang sedang mengisi semen atau beton ke dalam cetakannya, dan ini merupakan hasilnya dari cetakan tadi yang sudah kering. Dan ini pabriknya. Ini contoh beton precast untuk rumah, untuk saluran air, dan ini untuk pembatas jalan di jalan tol, dan ini box girder. Ini juga untuk saluran air. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima